Kita sudah menginstal Microsoft Visual Basic Professional versi 6 dan kita sudah menginstal SAM. Untuk selanjutnya kita sudah menginstal MySQL Connector ODBC. Sekarang kita akan membuat database, bro. Persiapan membuat database minimarket. Oke, caranya bagaimana? Kita buka browser, kita masuk ke localhost /php myadmin. Nah, localhost php myadmin. Di localhost php myadmin ini kita nanti akan membuat database. Oke, kita akan membuat database minimarket. Apa saja nanti saya akan memberikan contoh sederhananya. Nanti untuk tiap tempat itu memiliki sistem yang mungkin umumnya sama, tapi mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan. Itu sesuatu hal yang wajar. Nanti silahkan dibuat sesuai dengan kebutuhan sistem yang ada di situ. Oke, cara membuat database pakai ini, new. Nah, kemudian di sini saya tulis, misalkan databasenya adalah minimarket. Nah, minimarket, create databasenya minimarket. Di database minimarket ini biasanya ada yang pertama adalah barang, bro. Barang itu kita buat misalkan adalah kita buat 8 field dulu. Barang itu ada yang namanya adalah ini, pertama ID barang. ID barang int buat primary key, kemudian kita klik OK dulu, kemudian kita buat AE atau auto increment. Auto increment. Nah, setelah auto increment kemudian ganti ID barang sudah, kemudian barang, nama barang. Nah, nama barang itu biasanya varchar 50. Kemudian di sini ada jenisnya, ID jenis barang int. Kemudian setelah jenis barang kita sudah dapat, itu biasanya adalah harga beli, itu kita kasih int nggak apa-apa, atau big int juga nggak apa-apa, big int. Kemudian kita kasih harga jual, int nggak apa, big int juga pakai int aja, nggak masalah ini. Oke, harga beli, harga jual. Kemudian ini ada stok. Stok itu jumlah yang ada saat ini, stoknya berapa. Oke, pertama nama, jenis, harga beli, harga jual, kemudian stoknya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah cukup, simpan. Kemudian harga beli, harga jual, kemudian stoknya berapa. Kita tunggu dulu. Oh, ini oke, go save. Nah, ini cara menyimpan. Oke, ini untuk barang. Nah, ini master barang. Kemudian kita setelah membuat master barang, selanjutnya kita membuat lagi, bro, yaitu kita membuat transaksi. Kita supply dari supplier. Ini berarti pembelian. Kita membuat di sini tabel pembelian. Ada ID pembelian, ada ID supplier, kemudian ada tanggal,
ID pembelian, ID supplier, kemudian tanggal. Ini sudah cukup. ID pembelian itu dibuat indeks primary key, kemudian dibuat auto increment. Oke, kalau sudah diklik simpan, save. ID pembelian, ID supplier sama tuh. Kemudian kita perlu detail pembelian. Caranya detail pembelian ini untuk lebih detail dari pembelian gitu. Pertama kali ID detail pembelian itu kita buat primary key, kemudian kita buat auto increment. Oke dulu, go auto increment. Nah di sini ada ID detail pembelian, kemudian ID pembelian, ID pembelian ya bro ya, kemudian ID barang bro, ID barang. Setelah ID barang itu adalah harga beli bro, harga beli. Oke, ID pembelian, ID barang, harga beli. Oke, simpan. Oh ini belum, detail pembelian. Nah itu saat pembelian bro. Sekarang ganti penjualan bro, detail pembelian, ini pembelian, ini barang. Oke. Barang, kemudian ada lagi, tambah lagi, ini adalah tambah. Sekarang penjualan. Nah, penjualan ada ID penjualan, kita buat primary key, kemudian go auto increment, kemudian di sini ada ID pelanggan atau pelanggan, kemudian ID ya, ID penjualan, pelanggan, kemudian tanggal. Nah 3, coba kita klik save. Oke, coba pembelian ada 3, satu lagi tanggal. Kita ada sedikit, kita benahi bro, saya beritahu cara membenahi. Ini untuk pembelian tadi kita buka structure, saya beritahu cara membenahi. Ini tanggal, ini kan INT awalnya, kita akan ubah menjadi date, change caranya, change, kemudian kita klik ini, tipe datanya semula INT, kita ganti date, kemudian save. Nah ini dia, itu di pembelian. Di penjualan juga demikian, cara merubahnya saya ingin beritahukan. Penjualan, tipe data tanggal. Nah ini tipe data tanggal, oh masih proses ini bro. Nah ini penjualan. Structure, ini kan tanggal. Nah kita lakukan perubahan sehingga tipe datanya menjadi date atau change, jadi date. Nah ini tipe datanya menjadi date. Ini memang saya sengaja untuk saya kelirukan agar saya bisa memberitahu Anda bagaimana cara untuk mengeditnya. Gitu cara mengeditnya bro ya. Ada pembelian, ada penjualan, ada sekarang detail penjualan bro. Kita bikin satu tabel namanya detail penjualan. Detail penjualan. Di sini ada ID detail penjualan, itu primary key, kemudian auto increment, go dulu. Kemudian di sini ada ID penjualan, di sini ada ID barang, kemudian di sini ada harga jual. Nah, harga jual di barang. Oke, kemudian saya simpan. Tuh. Nah, di sini tadi ada pada pembelian dan penjualan itu ada tanggal dan ID supplier sama ada ID pelanggan. Kita harus bikin tabel pelanggan sama tabel supplier. Oke. Caranya di sini ada supplier. ID supplier
yaitu primary key auto increment, go, kemudian auto increment. Dan setelah itu nama supplier, varchar namanya, kemudian 50, kemudian alamat kita tulis misalkan varchar 100. Kemudian yang terakhir itu adalah telepon atau telepon atau HP gitu aja. Sekarang varchar saya buat 15. Nah, seperti ini. Ini untuk supplier. Oke, klik simpan. Kemudian setelah supplier kita pelanggan, tambah itu lagi tabel pelanggan. ID pelanggan INT, primary key, go, kemudian auto increment. Setelah itu nama pelanggan varchar 50, alamat varchar juga 50, kemudian HP ini juga varchar sebanyak 15. Oke, setelah itu kita klik go bro, kita klik save. Nah, kita klik, oh ini belum kita tulis pelanggan, sorry saking semangatnya. Pelanggan. Setelah pelanggan kita cek pada barang ada ID jenis. Sekarang kita buat tabel jenis. ID jenis INT, primary key, kemudian auto increment. Kemudian jenis ini varchar, misalnya saya buat 50. Kemudian keterangan varchar saya buat mana aja, ini 50. Kalau ini jenisnya saya buat 20. Keterangannya, oke. Nah, ini saya tulis jenis. Oke, go. Keliru, sorry bro, bukan go yang itu. Klik yang save yang ini bro, sorry. Oke. Nah, kita sudah membuat tabel database bro. Oke, kita sudah membuat tabel database. Ini kita buat indeks. Klik. Oke. Jenis. Kemudian barang ini strukturnya ini juga saya buat indeks. Oke, ID barang sebagai indeks. Detail pembelian juga begitu. Structure ID detail saya buat indeks. Aduh, sorry bro, sorry. Kita kembali lagi. Ini more index. Oke. Kemudian detail penjualan juga kita buat indeks. Structure indeks. Oke. Kemudian kita cek jenis. Structure sudah, pelanggan, structure. Nah, ini dibuat indeks. Oke. Kenapa diindeks? Agar dalam pencarian itu cepat. Indeks, diindeks ya, bro. Oke. Penjualan juga begitu. Structure indeks. Kemudian supplier juga begitu. Kita structure, kemudian saya buat indeks. Oke. Nah, kita sudah membuat suatu database yang masih kosong ini isinya bro. Ini masih berupa desain tabel dan field-fieldnya. Sekarang kita relasikan gini pada klik more designer.
kita akan mencoba untuk merelasikan bro. Ignore all. Oke, kita coba misalkan pada ini namanya database relasional. Saling terkait, adanya kaitan. Nah ini misalkan adalah ini ada ID jenis. Ini saya ingin merelasikan pakai ini relasi, create relationship dari jenis ke jenis ini. Oke, tunggu dulu proses. Index tadi sudah buat index. Oke, sekali lagi kita coba relationship. Sekarang ID pelanggan itu pada ini, saya jalankan ini, klik oke. Harusnya bisa dikoneksikan, tapi ini tidak masalah karena ini sudah secara tidak langsung dia sudah terkoneksi bro. Nah dia secara tidak langsung ini sudah terkoneksi. Nah, ID penjualan ini nyambungnya ke sini. Nah gini, error missing index on column. Padahal sudah kita indeks. Oke, tidak masalah. Ini kita sudah membuat database. Misalnya kita isi sedikit-sedikit gimana? Oke, bisa jenis ini kita klik insert kan. Jenisnya misalkan ada jenis, kita kosongin karena dia otomatis bro. Ada makanan, keterangan makanan. Ada minuman, Nah, berarti ada 2 jenis. Untuk saat ini yang baru dimasukkan adalah 2 jenis, makanan dan minuman, itu yang jenis. Sekarang barang misalkan saya tambahkan data insert ini bro. Dan nama barang misalkan adalah biskuit Roma misalkan. Jenisnya jenis pertama karena dia makanan. Harga beli misalkan 50 Cirolo. Kemudian harga jual misalkan 60 Cirolo. Jumlah stok yang ada misalkan 50. Oke. Yang kedua misalkan adalah Pocari Sweet. Kemudian jenisnya karena minuman 2. Harga beli itu adalah misalkan 1 box misalkan ya bro ya 40 Cirolo. Harga jual misalkan 50. Stoknya misalkan ada 25 stok. Kita klik go, simpan. Nah, ini untuk barang. Kita sudah punya data barang. Nah, ini pelanggan. Nah, jenis pelanggan. Pelanggan itu ada yang memang benar-benar pelanggan, ada yang orang umum yang seolah-olah dia itu pelanggan yang tidak terdaftar. Kita bisa buat seperti ini tadinya. Klik insert. Untuk yang pertama itu adalah kita unggum nama pelanggan adalah umum, alamat kosong, HP juga kosong. Misalnya pelanggan yang tidak umum yang sudah terdaftar misalkan ini ada yang sudah terdaftar adalah Budiono, alamat misalkan Kediri, nomor HP misalkan 0857299191. Oke, go. Nah, ini ada. Untuk orang umum yang belum pelanggan, nanti kita statusnya pelanggannya adalah dia orang umum nomor 1 ini. Oke, nomor 1 berarti yang beli adalah umum, tidak terdaftar. Tapi untuk pelanggan yang memang benar-benar pelanggan, kita buat daftarnya di bawahnya ya bro ya. Itu teknik untuk mengatasi. Dan supplier kita tambahkan data misalkan dari PT Indofood. Nah, ini adalah alamatnya misalkan Surabaya, misalkan 031 spasi 77777 misalkan. Yang kedua misalkan ini adalah Sinarmas, PT Sinarmas, alamat Sidoarjo misalkan, Sidoarjo. HP-nya misalkan 031888. Ini contoh saja bro. Dan klik go. Nah ini sudah kan.
ada satu lagi yang belum masuk bro, yang juga harusnya kita masukkan di sini. Itu adalah user bro. Kita buat apa ya, operator atau user. Caranya gimana? Klik new. Ini kita tulis nama users, ID users, int primary key. Oke. Kemudian kita buat auto increment, otomatis bertambah. Kemudian selanjutnya di sini adalah nama user atau username, langsung username varchar 20, password varchar 20. Kemudian level. Nah, levelnya ini kita buat misalkan ada 3 pilihan, pakai enum bro. Kalau pilihan itu levelnya itu ada operator sama admin. Nah gini caranya, save. Nah, sudah kita simpan. Nah, oke sudah. Sekarang kita buat untuk usernya itu siapa saja. Oke, saya tambahkan misalkan untuk adminnya misalkan username-nya adalah Budiono, password admin, levelnya adalah admin. Kemudian misalkan Arya, passwordnya operator, kemudian levelnya adalah operator, misalkan seperti ini bro. Go. Nah, oke, kita sudah membuat database seperti ini. Nah, ini. Oke, kita sudah siap untuk tahap selanjutnya. Oke, selamat mencoba bro, semoga saja berhasil. Oke.